Sebelumnya kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor utama kita hari ini yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, yakni Yuzin. Dan juga sebagai sponsor dan pendukung acara Designers Talks 12 HDI Jawa Barat, Design Transformation Designers of Their Era. HDI sekarang bekerja sama dengan Mind Talks untuk kolaborasi acara ini untuk menjalin kerjasama yang baik di dunia komunikasi dan teknologi. Jadi mohon supportnya semua yang ada di Zoom maupun di YouTube semuanya dan ada di sini untuk subscribe, like dan komen. Betul Di sekali. platformnya Mind Talks dan HDI Jabar. Ini adalah kegiatan yang rutin ya kita laksanakan di kegiatan HDI Jabar, yaitu Designer Talks. Bagaimana para pelaku desain itu dia memetakan problem solving yang berkaitan dengan interior arsitektur. Kepada PT Yuzin yang sudah hadir juga di sini ya. PT Yuzin adalah mitra industrinya HDI Jabar ya. Di sini hadir juga Pak Sugi ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi bagi para tamu undangan yang telah hadir secara offline dan online. Selamat beraktivitas Designer Talk 12 tahun 2024 HDI Jabar. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HDI. Dari era manual, era transisi digital, hingga yang kekinian era artificial intelligence. Saya sangat tergugah pada saat bicara dengan teman-teman HDI Jawa Barat. Pada saat mereka sangat concern mengenai apa challenge dan tantangannya masa kini dan masa depan. Menyangkut terutama bonus of demografi, kesiapan SDM. Nah, salah satu yang akan menjadi challenge yang berat adalah adanya gap of the generation. Design transformation, designer of the era itu harus mampu melihat apa yang tidak terlihat oleh masyarakat dan apa yang tidak terdengar oleh kita. Jadi bagaimana kemudian kita sebagai seorang desainer interior itu mampu mendefinisikan kebutuhan masyarakat, karena unlike of problem itu kadang-kadang masyarakat tidak tahu. Saya itu kok tidak nyaman di tempat tinggal saya karena apa? Nah, mungkin tadi kalau Pak Ing sudah menceritakan desain, nah ini kadang-kadang ada sebuah pemahaman yang agak sedikit bias ya, agak sedikit confused tentang desain. Jadi designers, designing and designs itu punya makna yang sebenarnya sedikit sama tapi punya hal yang berbeda secara detail maknanya. The word design is used as a verb and as a noun. Jadi dia bisa menjadi sebuah kata kerja, kata verb, dan kata benda, tergantung pada aktivitasnya. Jadi disebut designing kalau dia adalah sebagai sebuah proses. Ya, the outcome of that activity, that artifact produced by the designing. Jadi dia adalah proses melakukan sesuatu, itu disebut designing. Tetapi hasil dari proses desain tadi, itu kita sebut dengan designs, ada S-nya. Nah ini yang kadang-kadang kita sebagai desainer juga kadang-kadang nggak paham tentang itu. Jadi kalau kita bicara artefak-artefak atau produk-produk yang dihasilkan dalam proses desain, itu kita sebut dengan designs. Nah, pelaku atau penggagas atau kita bisa konduktornya, kita bisa sebut dengan konduktornya, kita sebut dengan designers. Nah, semua hal yang tadi berkaitan dengan proses, dengan hasil, dan dengan pelaku, itulah yang kita sebut dengan design. Oke, what is design? Design is a discipline of study and practice focus on the interaction between person sebagai user dan man-made environment, lingkungan binaan. Jadi kalau tadi Pak Aing menyampaikan ada banyak kasus bank, kasus restoran, kasus museum, perpustakaan dan sebagainya, bahwa di dalam desain itu akan selalu berhubungan antara manusia dengan lingkungan binaan. Nah, lingkungan binaan di sini adalah lingkungan interior, ruang dalam. Karena kita tidak bisa bekerja tanpa adanya arsitektur buildingnya. Jadi interior itu baru bisa bekerja secara teknis kalau ada bangunannya.
tetapi dalam prosesnya kita bisa bersama-sama dengan teman-teman dari arsitektur untuk membuat planning space-nya. Itu bisa bersama-sama dari awal. Nah, nanti saya akan cerita di mana di masa-masa saya Gen X, dan biasanya Gen X ini adalah kalau di Indonesia ya, itu cenderung hasil didikan para pendekar-pendekar. Nah, di dalam desain ini selalu juga antara manusia dan lingkungan, tetapi dia selalu juga terikat dengan nilai-nilai estetik, fungsi, contextual, cultural, and societal consideration. Designing is the activity. Nah, di sini saya garis bawahi bahwa the process designer undergo to create the visual, material, spatial, and experiential environment in response to a given problem in a specific context. Jadi desain interior itu menghasilkan sebuah konsep dalam sebuah masalah yang sudah given oleh ownernya, oleh usernya. Tetapi dalam sebuah kasus yang khusus. Masalah yang sudah dihasilkan oleh owner dalam kasus khusus. Jadi pada saat di interior itu kalau di zaman-zaman saya, sama persis juga di zaman-zamannya baby boomer itu, proses mock up itu menjadi bagian dari pembuktian bahwa desain yang dihasilkan oleh desainer itu dinyatakan sesuai dengan tujuan dari perancangan. Nah, saya mengikuti proyek-proyek sekarang ini hampir jarang. Terakhir di Kementerian Bappenas, produksi kursi itu tidak diproduksi mock up-nya. Jadi the activity of designing must reflect a set of rules and responsibilities and a code of ethic, tadi yang disampaikan Pak Aing, and conduct that is accountable to people and the planet. Nah, desainer, saya ambil kesimpulannya, desainer consider the impact of their designs on individual, humanity, and the well-being of the planet. Ini yang kadang-kadang kita sebagai desainer agak sedikit terlewat karena kita terfokus pada apa yang menjadi keinginan klien dengan tanpa kita memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya well-being design. Nah, nanti saya akan cerita well-being design itu apa gitu. Jadi cenderung menghasilkan sebuah karya yang tanpa kita sadari ternyata karya itu tidak menimbulkan impact yang positif terhadap orang yang menggunakan tempat itu. Itu banyak. Kemudian desain di sini adalah artifact produced by designing, the object, solution, collaboration system, and even concept produced by designing. Nah, interior design itu ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan sekali dalam prosesnya. Yang pertama adalah problem solving, yang kedua adalah to improve the quality of human life. Jadi tujuan dari desain itu adalah melakukan sebuah pemecahan masalah yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup manusianya. Tujuannya itu sebenarnya, apapun desainnya. Kemudian saya coba buat isu transformation, karena di sini ada transformasi desain. Kenapa saya ambil dari Cambridge Dictionary? Karena di sini disebutkan bahwa transformation is a complete change in the appearance or character of something or someone. Character, appearance, and character of something or someone. Jadi transformasi itu tidak hanya sekedar dia bentuk ataupun shape, tetapi dia juga karakternya. Jadi transformasi desain itu bukan masalah kemudian dia jadi kuno, jadi modern, klasik, jadi lebih advance dan sebagainya, bukan itu, tetapi bagaimana mengubah sebuah appearance dan karakter untuk menjadi lebih baik. Nah, maka itu transformasi desain is a human-centered interdisciplinary process that seeks to create desirable and sustainable change in behavior and form of individual, system, and organization often for socially progressive end. Intinya gini, bahwa transformasi desain adalah proses interdisciplinary, proses keterlibatan berbagai disiplin keilmuan yang bersumber dan berhakikat pada manusia untuk mencari sebuah perubahan yang sustain. Nah, transformation the design process di sini adalah, kalau saya baru baca kesimpulan di bawah, transformative design and sustainable design should be go hand in hand. Jadi harus selalu bersamaan antara transformasi desain itu dengan sustainable design. Kalau mungkin kita tahu bahwa human being
Abraham Maslow itu adalah salah satu teoriwan yang cukup kita kenal lah gitu ya. Pada awal-awalnya di tahun-tahun 1970-an, Abraham Maslow hanya menjadikan self-actualization itu menjadi the highest achievement pada saat itu. Tetapi seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dia tidak menganggap bahwa self-actualization itu menjadi sebuah highest achievement. Bukan. Yang menjadi highest achievement adalah transcendency. Karena ada orang yang punya barang mewah tapi sebenarnya dia nggak bahagia dengan barang mewah itu. Nah, perubahan nilai transformasi desain ini oleh Abraham Maslow ditangkap. Sehingga dia merubah nilai paradigma yang tadi untuk the highest achievement-nya adalah self-actualization, dia mencoba meningkatkan menjadi nilai transcendency. Jadi, design is a process for making things right, for shaping what people need. If programming is problem seeking, maka design is problem solving. Nah ini kalau saya ada masa-masa di mana ada primitive fase di mana setiap desainer itu mengerjakan dari A to Z itu dia dilakukan dengan sendiri. Nah mahasiswa itu harus mengalami masa primitive fase ini. Karena setiap tahapan mulai dari dia menggambar, motong kertas, kemudian mengukur kertas sampai kemudian dia buat maket, dia harus menghasilkan sendiri. Nah dalam proses produksi desain interior, kadang-kadang sebagai desain interior itu di masa saya gitu ya, mungkin sama juga di masa-masa seterusnya. Kadang-kadang kita juga jadi desainer, kadang juga harus bisa gambar, kadang juga harus bisa sketching, kadang juga harus bisa ngukur dan sebagainya. The next ada craftsman professional fase, di mana sudah terjadi pemisahan antara user, owner, supervisor dengan si arsitek atau desainer. Nah ini biasanya ada orang yang punya uang, kemudian dia karena tidak bisa menggambar dan sebagainya, dia menyerahkan ke sebuah firma atau sebuah biro. Dia hanya melakukan pengawasan, kemudian yang orang lain melakukan itu. Ini di masa craftsman fase. Kemudian ada early professional fase, sudah mulai pisah tuh antara owner, kemudian ada dipisah arsitek sendiri dan ada kontraktor. Nah di masa early professional fase ini sudah muncul istilah ada kontrak, maka itu ada istilah kontraktor. Nah later professional fase ini sudah mulai terpisah lagi. Ownernya banyak, ada arsitek dan ada kontraktor. Nah kalau tadi user sama owner terpisah, ini jadi satu, ini owner sama user terpisah. Kemudian yang terakhir di masa contemporary professional fase, ini yang terjadi masa sekarang. Jadi di era-era tahun 2000 sampai hari ini terjadi istilah contemporary professional fase, di mana sudah sedemikian kompleksnya proses transformasi desain. Jadi mulai dari owner sampai ke kontraktor itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah disinilah muncul CM. Jadi kalau di sini CM ini muncul untuk menjembatani supaya apa yang direncanakan oleh desainer dan diinginkan oleh klien itu terrealisasi dengan baik pada saat pelaksanaan di lapangan. Nah, sebenarnya dalam konteks desain proses needs, dalam sebuah transformasi desain, ujung-ujungnya adalah well-being human and environment. Jadi wellness itu adalah bagaimana si usernya itu memiliki rest, love, empati, safety, purpose, sustain, autonomy, creativity, dan community. Jadi ini adalah nilai-nilai basic yang ada teks, ada time, ada resources. Teks itu adalah lingkup pekerjaan, kemudian quality yang ingin dicapai, time itu kaitannya dengan scheduling dan deadline, resources itu kaitannya dengan human resources-nya, kemudian dengan equipment-nya, dengan finance-nya gitu ya. Kalau kita bicara resources di sini. Nah ini desain ini wellness itu ada bagaimana recognize isu, kemudian identify the problem, consider, analyze, implement the solution, dan evaluate and follow up gitu. Jadi transformasi desain pada hakikatnya bukan hanya perubahan tentang sebuah nilai estetika, tetapi juga tentang respon terhadap perkembangan nilai sosial dan budaya, ekonomi dan teknologi, dan akan senantiasa berkembang seiring dengan perubahan global dan nilai-nilai yang akan selalu berubah dari waktu ke waktu demi pencapaian sebuah keadaan yang lebih baik bagi manusia dan lingkungannya, dalam hal ini well-being. Pak Bagus ini mewakili generasinya, saya lihat banyak similarity-nya Pak dengan generasi baby boomer ya. Tadi bicara mengenai bahwa desain itu masuk untuk solving the problem. Pak Aing tadi banyak bicara bahwa we have to be menjadi problem solver gitu ya.
Kemudian tadi ada transformasi desain, sustainable, dan terutama adalah needs-nya bagi desain itu untuk bisa mengisi sebuah ruang gitu ya. Yang tujuannya akan nanti penggunanya itu akan membentuk sebuah kultur dari kehidupan.